Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Apakah kita pulang begitu saja? Aku menderita luka secara sia-sia. Jen langsung marah. Dia tidak seharusnya mencari Zoro. Menghabiskan uang untuk mencari orang lain juga sama saja. Zoro menarik tangannya, lalu menggosok jarinya. Tiba-tiba meletakkan di samping bibir, menyodorkan lidah, menjilat bekas datang di tangannya. Tatapannya bagaikan serigala yang begitu mengerikan. Tenang saja, waktu masih panjang. Aku pasti akan membuat emosimu reda. Jen melihat tindakan menjijikkan Zoro, membuatnya tidak bisa meneruskan lagi. Tidak, dia harus duluan pulang dan menghindari serigala ini. Di dalam mobil, Darlin membuang pisaunya. Dengan begitu tegang ingin melihat keadaan Derek. Hendrik buru-buru menariknya kembali dan berkata, "Darlin, kamu tenang dulu dan dengarkan aku." "Hendrik, cepat minggir, cepat minggir. Aku ingin melihat bagaimana keadaan Derek." Saat ini Darlin bukanlah wanita yang kuat lagi, melainkan seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya. "Derek masih perlu istirahat. Kamu jangan pergi mengganggunya istirahat dulu." Hendrik tahu kalau dia tidak menegaskan ucapannya, Darlin tidak akan tenang. Mendengar Derek perlu istirahat, Darlin hanya bisa duduk kembali. Kedua tangan memegang kedua kakinya. Bagian atas tubuhnya sangat tegang. Buru-buru bertanya, "Bagaimana keadaan Derek? Apakah operasinya berhasil? Apakah dia terluka?" Hendrik dengan menyayangkan menggelengkan kepala. "Operasi tidak berhasil." "Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa tidak berhasil?" Darlin dengan putus asa duduk kembali. Dia sudah bersusah payah menghubungi rumah sakit yang bisa melakukan operasi pada Derek. Penantian selama 4 tahun, dia sudah berharap selama 4 tahun. Merasa khawatir dan ketakutan selama 4 tahun. Dan juga menerima begitu banyak penderitaan dan pelecehan. Barusan dengan tidak mudah mendapatkan cukup uang dari Yos, hanya tinggal selangkah lagi. Namun malah digagalkan oleh Jen. Ini tidak mungkin tidak membuat hatinya sakit. Itu adalah anak yang dia kandung selama 10 bulan dan mempertaruhkan nyawa untuk melahirkannya. Tidak, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh tidak berhasil. Derek tidak boleh tidak berhasil. Saat ini Darlin tidak bisa menahan air mata lagi. Suara tangisan pun terdengar. Air mata bercampur dengan darah yang ada di wajahnya dan mengalir masuk ke dalam mulutnya, menjadi air pahit yang tertelan ke dalam lambung. Dia bersedia menggunakan 20 tahun hidupnya untuk mengganti keberhasilan operasi Derek, dan tidak bersedia melihat Derek yang kapanpun mungkin saja akan kehilangan nyawanya dan menunggu panggilan kematian. Hendrik melihat Darlin yang sudah hampir hancur, hatinya juga ikut merasa sakit. Darlin, kamu jangan takut. Walaupun operasi Derek tidak berhasil, tapi hanya perlu dirawat 1 tahun. Masih ada kesempatan lagi." Darlin seperti menemukan penyelamat, terus menggenggam lengan Hendrik. Bahkan kukunya menusuk ke dalam kulit Hendrik, dia juga tidak sadar. Matanya penuh harapan. "Hendrik, apakah yang kamu katakan itu benar? Derek masih bisa melakukan operasi, masih ada kesempatan?" Hendrik sepertinya tidak peduli dengan rasa sakit di tangannya. Tatapan yang lembut itu tidak berubah, menganggukkan kepala dan berkata, Asalkan dirawat selama 1 tahun,
akan bisa melakukan operasi lagi. 1 tahun? Hanya perlu menunggu 1 tahun? Darlin tidak berhenti mengulang kata 1 tahun. Tatapannya penuh dengan harapan. Dia yang terlihat begitu berhati-hati membuat Hendrik merasa sedih. Iya Darlin, kamu biarkan perawat membersihkan lukamu dulu ya. Hendrik tidak tega melihat bekas 5 jari yang terlihat jelas di wajah Darlin. Darlin seperti tidak mendengarnya, tertawa bodoh. Derek baik-baik saja. Baguslah kalau Derek baik-baik saja. Dia belum selesai mengatakan, matanya langsung menggelap dan dia pun pingsan. Darlin, ada apa denganmu? Kamu harus baik-baik saja. Benar-benar mengejutkan Hendrik. Buru-buru menyuruh dokter untuk memeriksanya. Ruangan di dalam mobil memang sangat sempit. Dokter ingin menghampirinya juga sangat sulit, tapi tetap memaksakan. Membuka kelopak mata Darlin, mendengar detak jantungnya. Setelah memastikan dia baik-baik saja, barusan menjelaskan. Pasien hanya terlalu tegang. Tiba-tiba merasa lega, tubuhnya tidak tahan, makanya pingsan. Hanya perlu istirahat saja. Hendrik menganggukkan kepala tanda mengerti. Bisa bertahan sampai sekarang terhadap Darlin sudah sangat tidak mudah. Kalau bukan karena masalah Derek yang membuatnya bertahan, mungkin dari awal Darlin sudah tidak bisa bertahan. Melihat wajahnya yang terluka, walaupun pingsan, dahinya tetap berkerut. Bulu mata yang lentik juga terlihat basah. Hendrik juga ikut merasa sedih. Lucunya adalah hari ini kalau bukan karena reaksi Darlin cepat, mereka mungkin tidak akan berhasil keluar dengan selamat. Terhadap pria, ketidakberdayaan dan kegagalan ini sangat menyiksanya. Tempat tinggal awal tidak bisa ditinggali lagi. Hendrik menyuruh orang untuk mencari tempat tinggal baru yang tenang, membiarkan Darlin dan Derek tinggal di sana. Yos sama sekali tidak mengetahui Darlin mengalami masalah sebesar ini. Setelah dia menyelesaikan sidangnya dan ingin mencari wanita itu lagi, Darlin bagaikan menghilang dari bumi. Sama sekali tidak ada jejak. Setelah mencari beberapa hari, tetap tidak ada hasil. Telepon dari dalam negeri terus mendesaknya untuk pulang. Akhirnya, Yos mengutus beberapa orang untuk lanjut mencari di sini. Dia pun duluan pulang membereskan masalah pekerjaan lalu kembali lagi. Setelah dirawat beberapa hari, Darlin sudah mulai membaik. Luka di wajahnya masih terlihat jelas, tapi hanya perlu menunggu beberapa hari lagi, bengkaknya akan menghilang. Luka di wajahnya hanya perlu menunggu waktu dan akan sembuh. Tapi hatinya malah tidak terobati. Kalau bukan karena kerakusan cintanya pada Yos, juga tidak akan membuat Derek mengalami masalah seperti ini dan hampir saja kehilangan nyawa. Dan juga melibatkan Hendrik yang tidak bersalah, hingga seluruh tubuhnya penuh luka. Walaupun Hendrik tidak mengatakan, dia juga tahu kalau lukanya sangat parah. Semua ini adalah akibat karena dia tidak bisa melepaskan Yos. Dia tidak sanggup mencintai pria itu, dan juga tidak bisa berharap Yos akan mengerti apa itu cinta. Kalau dari awal tahu harus menggunakan pengorbanan yang begitu besar untuk menggantikan harapan kecil yang mustahil, dia tidak akan berhubungan begitu lama dengan Yos. Beberapa hari ini, perhatian Hendrik padanya dan Derek, dia melihatnya dengan jelas. Hatinya juga bukannya tidak tersentuh. Hanya saja, dia tidak tahu apakah keputusannya ini benar atau salah. Darlin, apa yang sedang kamu pikirkan? Hendrik bertepatan masuk. Dia melihat Darlin sedang melamun, melihat keluar jendela.
Mendengar suara Hendrik, Darlin pun membalikkan badan melihatnya. "Hendrik, apakah kamu menyesal datang bersamaku?" Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Hendrik tertegun. Dia mengira Darlin masih merasa bersalah karena masalah hari itu. Dengan nada lembut berkata, "Darlin, kamu jangan asal berpikir. Hari itu kamulah yang menyelamatkan kami. Bisa menjaga kalian berdua, aku sangat senang." Darlin menundukkan kepala, melihat jarinya. Tiba-tiba berkata, "Hendrik, ayo kita menikah." "Apa?" Hendrik masih belum sadar akan ucapan Darlin yang begitu tiba-tiba. Dia yang biasanya begitu cerdik dan pintar sepertinya menghilang. Hanya terbodoh melihat Darlin. Matanya bahkan tidak berputar. Apa yang barusan dia dengar? Darlin bahkan mengatakan ingin menikah dengannya. Jangan-jangan dia berhalusinasi karena sudah terlalu lelah.